Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Haliza. Nah, sebelumnya nih aku mau mengucapkan selamat hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini kita semua itu kembali menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih percaya diri dalam menjalankan kehidupannya. Nah, di momen lebaran seperti ini, pasti kita tuh sering berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi, bahkan mungkin berbicara di depan banyak orang, entah itu sekedar menyampaikan sambutan kecil atau berbincang dengan keluarga besar, itu. Dan tanpa kita sadari juga, itu semua sebenarnya berkaitan dengan satu kemampuan penting, yaitu public speaking. Nah, kalau kita pikirkan ya, kemampuan public speaking ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat kita bercerita, menjelaskan sesuatu, atau bahkan berbicara dengan keluarga saat lebaran. Tanpa kita sadari juga nih, kita tuh sedang menggunakan kemampuan komunikasi kita. Nah, ketika kita melihat lebih luas lagi nih, kemampuan public speaking ini juga ternyata tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga sangat dibutuhkan dalam berbagai profesi. Ada banyak nih pekerjaan yang mengandalkan kemampuan berbicara di depan umum, seperti MC, penyiar radio, motivator, center, guru atau dosen, trainer, hingga dai atau penceramah. Walaupun profesi-profesi tersebut itu memiliki peran yang berbeda nih, namun semuanya itu juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan pesan dengan audiensnya dengan cara yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Nah, kita mulai dari pembahasan MC atau Master of Ceremony dulu nih. MC ini adalah orang yang memimpin jalannya sebuah acara. Kita ini sering nih melihat MC ini dalam acara pernikahan, seminar, atau acara resmi lainnya. Bahkan dalam acara halal bihalal saat lebaran, biasanya ada seseorang yang bertugas menjadi MC. Nah, seorang MC ini harus mampu nih mengatur jalannya acara, menjaga suasana tetap kondusif, dan membuat acara ini berjalan dengan lancar. Selain itu, MC juga nih harus bisa menyesuaikan gaya bicara sesuai dengan jenis acara. Apakah formal, atau semi formal, atau santai. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke profesi penyiar radio. Nah, penyiar radio ini adalah seseorang yang menyampaikan informasi, hiburan, atau musik kepada pendengar hanya melalui suara. Berbeda dengan televisi yang bisa dilihat, radio ini hanya mengandalkan audio. Karena itu, penyiar ini harus benar-benar mampu hidup hanya dengan suara yang mereka miliki. Menariknya dalam dunia radio ini ternyata ada beberapa jenis penyiar yang memiliki gaya yang berbeda. Ada penyiar yang disebut sebagai low profile DJ. Penyiar tipe ini cenderung jarang berbicara dengan lebih banyak memutar lagu. Biasanya digunakan pada radio dengan pendengar dewasa yang suka menikmati musik dibandingkan obrolan panjang. Jadi penyiar ini hanya akan berbicara sesekali saja. Misalnya setelah beberapa lagu diputar, sekitar 4 atau 5 lagu, kemudian itu seorang penyiar ini ada obrolan sedikit-sedikit nih. Terus kemudian ada personality DJ. Nah, penyiar tipe ini justru kebalikannya nih. Mereka itu membawakan sesuai dengan kepribadian mereka sendiri. Biasanya ini banyak nih ditemukan di radio anak muda. Gaya bicaranya ini humor. Bahkan karakternya juga suara penyiar menjadi ciri khas yang membuat pendengar ini tertarik. Jadi pendengar ini bukan hanya menikmati musik, tapi juga menikmati kepribadian dari si penyiar tersebut. Selain itu ada juga spesialis DJ. Penyiar ini memiliki pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Misalnya seorang musisi yang menjadi penyiar acara musik. Dia ini tidak hanya memutar lagu saja, tetapi juga menjelaskan tentang jenis musik, sejarah lagunya, atau memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuannya. Ada kalanya nih penyiar radio ini berbicara tanpa naskah. Dalam kondisi ini si penyiar ini berbicara secara spontan ya. Mereka ini harus terbiasa nih berbicara dengan lancar tanpa membaca teks. Untuk bisa seperti ini juga biasanya mereka itu banyak-banyak berlatih berbicara dan juga banyak membaca agar memiliki banyak kosakata. Di sisi lain ada juga nih kondisi di mana si penyiar ini berbicara dengan naskah. Misalnya saat membacakan iklan atau informasi penting. Namun walaupun membaca teks, penyiar tetap harus terdengar natural, seolah-olah sedang berbicara, bukan sekedar membaca saja. Kemudian ada motivator. Nah, motivator ini adalah seseorang yang memberikan dorongan, semangat, dan inspirasi kepada orang lain.
Nah, seorang motivator ini biasanya berbicara di depan banyak orang dan mampu membangkitkan semangat mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga bisa menjadi motivator. Misalnya, saat kita memberikan semangat kepada teman atau keluarga. Selanjutnya, ada presenter. Presenter ini biasanya kita lihat di televisi. Mereka tuh bertugas membawakan acara dan menyampaikan informasi kepada penonton. Menjadi presenter ini membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, kemampuan yang baik, serta kemampuan memahami materi yang disampaikan. Selain itu, presenter juga harus mampu tampil menarik di depan kamera. Kemudian selanjutnya itu ada guru dan dosen. Guru ini adalah pendidikan di sekolah, sedangkan dosen itu mengajar di perguruan tinggi. Keduanya itu memiliki peran yang sama, yaitu menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Di sinilah public speaking sangat penting cara menyampaikan materi yang sangat mempengaruhi pemahaman siswa atau mahasiswanya. Jika penyampaiannya menarik, maka materi akan lebih mudah dipahami. Kalau jika tidak menarik, ya akan lebih membosankan. Selanjutnya ada trainer atau pelatih. Trainer ini adalah orang yang membimbing dan melatih seseorang atau kelompok agar mereka ini bisa memahami suatu materi dan mempraktikkannya dengan baik. Seorang trainer ini tidak hanya menjelaskan nih, tetapi juga mendampingi dan memberikan contoh agar peserta benar-benar memahami. Yang terakhir ini adalah dai atau penceramah. Dai ini adalah seorang yang menyampaikan dakwah atau ilmu agama kepada masyarakat. Peran dai ini sangat penting nih, terutama dalam meningkatkan keimanan. Kita sering mendengarkan ceramah nih, terutama saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Disitulah nih kemampuan public speaking sangat terlihat. Karena itu harus mampu menyampaikan pesan yang jelas, menyentuh hati, dan mudah dipahami gitu. Dari semua yang telah kita bahas, kita bisa nih memahami bahwa semua profesi tersebut membutuhkan kemampuan public speaking. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, semuanya sama-sama menyampaikan informasi, pengetahuan, atau motivasi kepada audiensnya. Oleh karena itu, kemampuan berbicara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami menjadi hal yang sangat penting. Nah, sebagai penutup di momen Idul Fitri ini, selain kita saling memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan sesama, kita juga bisa nih mulai memperbaiki diri kita, termasuk dalam hal kepercayaan diri dan kemampuan berbicara. Public speaking ini bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi juga keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Nah, mulai sekarang ini dari hal kecil dan jangan takut untuk mencoba. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.